Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring matematika. Semoga semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam pembelajaran daring hari ini. Masih kita menggunakan metode dan media YouTube channel ini, ya. Semoga tidak mengurangi rasa semangat dan rasa ingin tahu kalian, dimana kalau misalkan kita menggunakan YouTube channel berarti kita harus fokus melihat dari detik pertama sampai dengan terakhir. Dan jangan lupa lakukan absen dengan cara menuliskan di kolom komentar. Oke, untuk hari ini kita akan memasuki materi selanjutnya setelah kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian yang pertama terkait bilangan berpangkat dan merasionalkan pecahan bentuk akar. Oke, alhamdulillah nilainya juga sudah keluar, sudah saya bagikan ke wali kelas masing-masing dan nanti dipelajari lagi untuk belajar di penilaian tengah semester, ya. Oke, untuk hari ini kita akan bahas materi baru. Materinya adalah terkait persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini nanti kita akan bagi menjadi beberapa kali pertemuan. Yang pertama atau bagian pertama ini nanti kita baru konsepnya dulu. Jadi sebelum masuk ke persamaan kuadratnya sendiri, kita akan bahas terkait apa saja sih yang harus kita kuatkan atau kita ketahui dasar-dasarnya dari persamaan kuadrat. Gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, sedikit ada quote untuk kalian. Belajar bukan hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi melakukan apa yang sudah kita ketahui. Gitu. Jadi kita melakukan sesuatu hal itu berdasarkan apa yang sudah kita ketahui. Misalkan yang baik yang mana berarti kita jalankan, yang buruk yang mana berarti kita tinggalkan. Seperti itu. Dan selalu kita kembangkan, kita selalu belajar menjadi lebih baik lagi, selalu tanggung jawab dengan tugas-tugas, entah tugas di rumah sebagai anak, tugas di sekolah sebagai siswa, dan seterusnya. Oke, masuk ke materinya terkait persamaan kuadrat. Yang pertama kita pelajari adalah bentuk umumnya dulu. Ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu kalau yang sudah pernah lihat di sini nanti ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya. Jadi di sini A, B sama C itu dia nanti adalah suatu variabel di mana nanti dia akan bisa kita tuliskan diubah menjadi angka-angka. Gitu. Jadi di sini AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, dari contoh ini atau dari bentuk umum persamaan kuadrat ini nanti kita bisa menentukan dari persamaan kuadrat lainnya mana saja sih yang termasuk A, B, dan C-nya tersebut. Oke, yang pertama, di sini ada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 sama dengan 0. Ya, jadi ciri dari persamaan kuadrat itu dia harus sama dengan 0. Itu. Dari X kuadrat tambah 5X min 6 sama dengan 0 bisa kita tentukan mana A, mana B, dan mana C-nya. Gitu. Nah, di sini kita lihat A itu adalah yang menempel di X pangkat 2 atau X kuadrat. Di sini ada angka tidak? Tidak ada angkanya. Kalau tidak ada angka artinya adalah 1. Ya, ada di sini adalah 1. Sehingga A-nya adalah sama dengan 1. Oke. Kemudian 5X. 1X kuadrat atau X kuadrat ditambah 5X. Nah, yang menempel di X itu sebagai B. Ya kan? B di sini berapa nih? B di sini adalah 5. Nah, berarti bisa kita tuliskan B-nya adalah sama dengan 5. Tuh. Kemudian min 6. Nah, di sini tadi setelah BX ditambah C. Itu. Nah, di sini C-nya itu kita ikutkan dengan tanda operasinya. Ya, operasinya apa nih? Operasinya min. Nah, artinya C-nya adalah min 6. Kalau operasinya plus 6, berarti C-nya langsung 6 saja.
Jadi operasinya tetap harus kita pakai. Gitu ya. Cukup jelas? Oke, lanjut. Di sini yang selanjutnya ada persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Coba kita tentukan mana A-nya, mana B, dan mana C-nya. Yang pertama, di sini yang melekat atau di depan dari X pangkat 2 itu sebagai A. A-nya berapa nih? A-nya adalah 1. Oke, kemudian yang melekat di X, ya, yang melekat di variabel X, berapa nih koefisiennya? Nah, di sini sebagai B. B-nya berapa? Angkanya 3. Tapi kita lihat tandanya. Tandanya adalah min, berarti B-nya adalah min 3. Ingat, menentukan A, B, dan C itu kita lihat juga tanda di depannya. Kalau tandanya positif, langsung angkanya. Kalau tandanya negatif, dikasih negatif. Selanjutnya ditambah 2. Nah, ini berarti 2-nya dia sebagai apa? Sebagai C. Tandanya apa? Positif. Ya udah, berarti C-nya adalah 2. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Ada contoh 2X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 5 sama dengan 0. Berapa A-nya, B, dan C-nya? Nah, ini kita lihat di depan X pangkat 2 ada bilangan 2, berarti ini sebagai apa? Sebagai A. A-nya 2. Kemudian min 3X, di depan X ada min 3, berarti di sini B-nya adalah min 3. Ditambah 5, berarti C-nya bisa kita tuliskan tandanya apa nih? Tandanya plus atau ditambah. Berarti C-nya cukup kita tuliskan 5 saja. Jelas ya? Selanjutnya bawahnya. 6X pangkat 2 dikurang 13X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, berapa A, B, dan C-nya? Kita cek. A itu adalah bilangan yang melekat di depan X pangkat 2. Berapa bilangannya? 6. Artinya A sama dengan 6. Kemudian B itu adalah bilangan yang melekat di depan X. Berapa bilangannya? Min 13. Berarti B-nya itu adalah min 13. Ingat, bilangannya harus kita lihat tandanya juga. Selanjutnya, si C itu adalah bilangan yang tidak ada variabel lainnya. Kalau di sini kan tadi ada X pangkat 2, ini ada X, di sini tidak ada X-X-an. Nah, artinya di sini sebagai C-nya. Nah, bilangannya berapa? 5. Ada tandanya apa? Min. Berarti C-nya adalah min 5. Oke, jelas ya? Terakhir, 2A X pangkat 2 dikurang 3BX ditambah 7 sama dengan 0. Nah, berapa A, B, dan C-nya? Sama seperti tadi. Lihat X pangkat 2-nya di sini. Nah, bilangan yang melekat di depan X pangkat 2 apa? Dia adalah 2A. Artinya, A di sini sama dengan 2A. Gitu. Kemudian, min 3BX. Nah, sebagai B-nya itu adalah yang melekat di X. Berapa bilangannya? Di sini adalah 3B. Tetapi lihat tandanya ada min, sehingga bisa kita tuliskan B-nya adalah min 3B. Nah, yang terakhir adalah C-nya. Kita lihat bilangannya, di sini tidak ada variabel X atau X kuadrat, cuman angka saja, jadi C itu adalah yang angka doang. Berapa nih angkanya? 7. Tandanya adalah plus, berarti langsung bisa kita tuliskan C sama dengan 7. Oke, jelas ya? Silahkan ditulis di buku tulis masing-masing, karena nanti ada beberapa soal yang akan kita tanyakan terkait bentuk umum persamaan kuadrat ini. Oke, sudah ya? Nah, lanjut. Dari bentuk umum persamaan kuadrat, yang tadi kita sudah tuliskan ada X pangkat 2 ditambah berapa, X ditambah berapa, sama dengan 0. Nah, itu sebenarnya dia berasal dari suatu penjabaran. Penjabaran dari perkalian. Kalau kalian pernah ingat, ini adalah perkalian yang bersifat distributif, ya kan? Misalkan ada X min 2 dikali X plus 3 sama dengan 0. Bagaimana kita menjabarkan agar dihasilkan persamaan kuadrat? Caranya adalah nih, sudah saya tandain,
yang X merah, yang min 2 yang hijau, ini nanti kita pisah satu-satu. Jadi si X-nya nanti dikalikan dengan X plus 3 dan min 2 dikalikan dengan X plus 3. Nah, caranya ini X dikali X plus 3, jangan lupa dikurung ini ya. Kemudian min 2 dikali X plus 3 sama dengan 0. Jangan lupa harus sama dengan 0. Nah, udah tinggal kita kalikan biasa. X kali X berapa ya? X pangkat 2 ditambah X dikali 3 berarti 3X. Kemudian ini tandanya apa? Min 2 kali X berarti min 2X. Kemudian min 2 dikali 3 berarti min 6 sama dengan 0. Sehingga bisa kita peroleh X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 2X adalah 1X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kalau di sini ada 1X, jadi angka 1 di depan variabel X kuadrat atau X itu boleh tidak kita tulis. Sehingga bisa kita simpulkan X kuadrat ditambah X min 6 sama dengan 0. Nah, inilah sebagai persamaan kuadrat. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat itu bisa kita peroleh dari mana? Dari penjabaran perkalian distributif ini. Gitu. Karena nanti ada kaitannya antara yang penjabaran ini, perkalian ini, dengan persamaan kuadrat di materi setelah pertemuan hari ini. Oke, gitu ya, salah satu contohnya. Kemudian contoh yang kedua, 2X min 1 dikali X min 4 sama dengan 0. Ini juga sudah kita buat warna yang berbeda. Berarti 2X-nya dikali dengan X min 4, min 1-nya juga dikalikan dengan X min 4. Coba kita tuliskan. 2X dikali X min 4, kemudian di sini min 1 dikalikan dengan X min 4, sama dengan 0. Sudah, tinggal kita kalikan 2X dikali X adalah 2X pangkat 2, ya kan? Kemudian 2X dikali min 4 berarti min 8X, ya kan? Kemudian min 1 kali X berarti min 1X, atau kita tuliskan langsung min X. Kemudian min 1 dikali min 4. Min ketemu min, kalau dikali jadinya plus. Oke, 1 kali 4 adalah 4. Berarti sama dengan 0. Tinggal kita selesaikan. 2X pangkat 2 min 8X dikurang X. Berarti min 8X min 1X. Hasilnya adalah min 9X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, inilah sebagai bentuk umum dari persamaan kuadrat penjabaran perkalian distributif ini. Oke, itu ya, jelas. Kita lihat ada contoh lagi atau tidak. Nah, ini ada contoh lagi. Oke, contohnya adalah X plus 7 dikali X plus 3 sama dengan 0. Sama seperti tadi, berarti X-nya dikalikan dengan X plus 3, 7-nya dikalikan dengan X plus 3. Kita jabarkan. X dikali X plus 3, ini plus 7. Berarti plus 7 dikali dengan X plus 3, sama dengan 0. Tinggal kita kalikan masing-masing. X kali X berapa? X pangkat 2. X dikali plus 3 berapa? Plus 3X. Plus 7 dikali X berapa? Plus 7X. Plus 7 dikali plus 3 adalah plus 21, sama dengan 0. Sehingga bisa kita tuliskan, selesaikan X pangkat 2 ditambah, ya, yang variabel X dengan X kita jumlahkan. 3X tambah 7X berarti 10X. Di sini ditambah 21 sama dengan 0. Nah, inilah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Sehingga nanti bisa kita tentukan juga mana A-nya, mana B, dan mana C-nya. Kalau kita lihat di sini bisa kita cek ya. A-nya adalah yang melekat di depan X pangkat 2. Berapa nih? Di sini adalah 1. Berarti A-nya sama dengan 1. Kemudian B adalah bilangan yang melekat di depan X. Berapa dia? 10. Berarti B-nya adalah 10. Sedangkan C adalah yang bilangan sendirian. Dia tidak
ada X atau X kuadratnya. Berapa dia? 21. Tandanya apa? Plus. Berarti langsung kita tuliskan C sama dengan 21. Oke, jelas ya? Kemudian satu lagi di sini ada contoh 3X plus 2 dikali X min 5. Nah, ini sama juga, 3X-nya kita kalikan X min 5, plus 2-nya kita kalikan X min 5. Bisa kita jabarkan, 3X dikali X min 5, kemudian di sini ditambah 2 dikali X min 5. Sama dengannya adalah 0. Kita kalikan, 3X kali X adalah 3X pangkat 2, 3X dikali min 5 berarti min 15X. Kemudian, plus 2 dikali X adalah plus 2X. Dan plus 2 dikali min 5 adalah plus kali min, hasilnya min. 2 kali 5 hasilnya 10. Sama dengan 0. Kita selesaikan. 3X pangkat 2. Nah, di sini variabel X dengan X kita jumlahkan ya. Min 15X tambah 2X. Berapa tuh? Min atau plus hasilnya? Min ya. Oke, min berapa? Min 13X. Di sini tetap kita tuliskan min 10 sama dengan 0. Nah, inilah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bisa kita tentukan pula A, B, dan C-nya. Coba A-nya berapa nih? A-nya berarti bilangan yang melekat di depan X pangkat 2. Bilangannya berapa? 3. Berarti A sama dengan 3. Kemudian B adalah bilangan yang melekat di depan X. Nah, X-nya berapa nih? 13. Berarti B-nya bilangannya 13, tandanya apa? Min. Berarti B-nya adalah min 13. Nah, yang terakhir adalah C. C itu adalah bilangan yang sendirian. Dia tidak ada X atau X kuadratnya. Pokoknya dia yang jomblo. Nah, yang sendirian itu adalah si C-nya. Siapa yang si C? C-nya adalah 10. Tandanya apa? Min. Berarti C-nya adalah min 10. Gitu. Jelas ya? Oke. Lanjut aja. Nah, mari kita berlatih. Oke, nah di sini langsung ke tugas pertemuan. Nanti kerjakan dan kumpulkan di Google Classroom ya. Di sini tentang tuliskan dalam bentuk persamaan kuadratnya penjabaran ini dan tentukan ABC dari persamaan kuadrat ini di bawahnya. Gitu ya. Nanti tugas GC-nya seperti biasa akan di-post di Google Classroom. Kemudian nanti batas maksimal mengerjakan seperti biasa jam 9 malam. Oke, seperti itu ya. Kurang lebihnya maaf, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.